Suara Hati. Renungan hari ini, Minggu, 16 November 2025. Topik, memperkatakan hikmat akan menciptakan berkat. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 6 ayat 43, 44 dan 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Saudaraku, setiap orang pasti akan melakukan komunikasi dengan orang lain. Dengan berkomunikasi, akhirnya kita dapat mengetahui maksud apa yang dipercakapkan. Dan biasanya dari komunikasi itu, kita dapat menemukan kebiasaan seseorang dalam tutur bicaranya. Dari tutur bicaranya itu, kita dapat mengenal apakah perkataannya cenderung membangun atau memotivasi atau tidak. Sebab, ada juga perkataan seseorang yang cenderung memperkatakan negatif dengan tujuan untuk melemahkan. Dan tidak jarang, juga menjumpai bunyi-bunyian yang mengandung arti atau makna. Bunyian itu digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Nah, saudaraku, pernahkah kita menyadari kalau yang diucapkan itu adalah sebuah cerminan yang menunjukkan kondisi seseorang yang keluar dari lubuk hati seseorang? Nas renungan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan sebuah analogi pohon dan buah. Benar, bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik sebaliknya akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Sekalipun kelihatan pohonnya baik, tetapi buahnya tidak baik, tetap kita sebut pohon itu tidak baik. Hubungan baik pasti menghasilkan yang baik, dan yang tidak baik akan menghasilkan tidak baik. Saudaraku, dalam nas hari ini, bahwa pohon dilambangkan hati seseorang, dan buah melambangkan ucapan yang keluar dari mulut kita. Hati yang baik, bukan sekadar hati yang positif menurut moralitas manusia, tetapi hati yang dipenuhi hikmat Tuhan. Hikmat yang membawa damai, kelemah lembutan, dan penuh belas kasihan, sehingga menghasilkan perkataan yang penuh pengharapan dan sukacita. Ya, seperti ada tertulis dalam surat Yakobus. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Nas hari ini menuntun hidup kita dengan baik. Jika hati belum sepenuhnya tunduk pada kebenaran Tuhan, maka perkataan yang dihasilkan mungkin akan cenderung bernada keluhan, keputusasaan, kadang dapat melukai diri sendiri, atau melukai perasaan orang lain. Karena itu, marilah kita renungkan sejenak tentang kata-kata yang pernah kita ucapkan, yaitu apakah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari kepada orang lain adalah sesuai dengan julukan buah baik dari hati yang dipenuhi hikmat Tuhan? Atau agar kelihatan baik di depan orang, maka setiap yang kita percakapkan perlu diatur supaya indah, baik didengar orang lain. Ciri seperti ini bukanlah perkataan yang keluar dari lubuk hati terdalam. Untuk itu, kita pun tidak perlu memaksakan diri agar kata-kata kita selalu terdengar rohani. Yang terpenting adalah kita perlu menundukkan diri kepada kebenaran Tuhan, menerima hikmatnya di hati, dan membiarkan Roh Kudus menuntun kita, agar kasih dan kebenaran yang keluar dari mulut kita dapat terpancar.
Marilah kita selalu memohon pertolongan Roh Kudus memimpin hati kita. Jangan ada lagi memperkatakan, mulutku selalu berkata sial. Mengundang Roh Tuhan berarti menjadikan Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita demi kebaikan kita dalam berkata-kata. Yang tadinya kita selalu berkata yang kurang baik, seperti lebih baik, matilah. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang tidak membangun. Setiap orang pasti punya kelemahan, karena kita telah masuk dalam dunia orang berdosa. Maka dari itu, dari kelemahan kita, izinkanlah kuasa Tuhan semakin nyata dalam diri kita, untuk membiasakan yang baik kepada orang lain. Dengan cara seperti ini kita secara lambat laun, akan membangun kebaikan untuk diri kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah buah dari pohon yang baik, jadi bukan hanya hiasan bibir semata yang kita bangun, tetapi buah perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi memberkati bagi sesama. Amin. Topik doa kita hari ini, memohon kepada Tuhan agar setiap perkataan kita menjadi berkat pada orang lain. Selamat beribadah Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Lihat kayu yang berat dipikulnya, rasakan tubuh itu pun disesat. Bayangkanlah kepalanya ditaruh mahkota duri yang tajam. Lihat punggungnya itu pun dirajam, tubuh yang terpaku di kayu salib. Bayangkanlah lambung itu dihujam tombak yang tajam. Pengorbanan, penderitaan demi tebus dosa-dosa manusia, rela mati di kayu salib. Bukit Kalvari jadi saksi abadi. Lihat kayu yang berat dipikul,